Ratu sudah lama mengenal Ye Beijing. Meskipun mereka tidak berada di dunia yang sama, dia pernah mendengar tentang Ye Beijing. Dia juga lebih memahami aturan di balik kultivasinya dan bagaimana dia mencapai levelnya saat ini. Namun, pengejaran kekuatan Ye Beijing jelas sangat berbeda dari orang lain. Pengejarannya terhadap wilayah kekuasaan bukanlah untuk melawan musuh yang lebih kuat, atau untuk mencapai jalan perlindungan seperti Xiaoyan. Dibutuhkan kekuatan besar untuk melindungi segala sesuatu di sekitar Anda. Ye Beijing, sebenarnya, keseluruhan orangnya tidaklah rumit. Seperti halnya jalan yang dijalaninya, pengejaran tersebut merupakan jalan utama menuju semua keinginan. Sebenarnya, dari sudut pandang Ye Beijing, dia tidak punya niat buruk, dia hanya mengejar apa yang ingin dia kembangkan. Aku tidak peduli jalan mana yang kau pilih. Tapi kalau dia tidak mau, Anda tidak bisa memaksanya atau Anda akan berakhir seperti semua permainan yang Anda mainkan hari ini. Dia akan kalah telak. Sang ratu menatap Ye Beijing dengan serius dan mengucapkan kata-kata yang paling penuh kebencian dengan nada yang paling lembut. Aku sudah lama tidak memainkan permainan ini dengan sia-sia bersama Ye Beijing. Aku ingin Ye Beijing mengerti. IQ-nya benar-benar berada di level yang berbeda dari sang ratu. Kamu memang sangat pintar. Tetapi sebelum membuat klaim besar seperti itu, tidakkah Anda mempertimbangkan kemampuan Anda sendiri? Sekarang aku dapat dengan mudah membunuhmu hanya dengan pikiran. Tiba-tiba muncul gelombang niat membunuh di mata Ye Beijing, dan aura ganas terpancar dari seluruh tubuhnya. Selama bertahun-tahun, kamu bukan satu-satunya yang ingin membunuhku, dan kamu bukan yang terkuat. Sekarang saya masih hidup dan coba tebak mengapa Ratu tidak takut sama sekali. Dia bahkan menatap Ye Beijing dengan tatapan penuh provokasi. Mata Ratu penuh dengan tekad yang tak terbantahkan. Ye Beijing, meskipun agak meremehkan kekuatan Ratu. Namun, ia tahu bahwa bukan suatu kebetulan jika sang Ratu masih hidup hingga saat ini, termasuk sekarang. Pada saat ini, ketika menghadapinya, semua orang memiliki keyakinan penuh bahwa mereka tidak akan jatuh. Tidak masalah jika Anda tidak dapat memahaminya. Dengan kecerdasan Anda, bahkan jika Anda mencapai alam tertinggi, itu hanya akan terjadi seperti ini. Faktanya, terkadang tidak bisa menemukan sesuatu bukanlah hal buruk. Sang ratu tiba-tiba tersenyum. Aku mengambil teko dan menuangkan secangkir teh untuk Ye Beijing. Kau dan aku bukanlah musuh. Tapi ini hanya pengingat untuk Anda. Jika dia bersedia, saya tidak akan mengatakan apapun. Namun jika caraku tidak berhasil dan aku harus menggunakan kekerasan, aku akan membuatmu mengerti bahwa di mataku kau hanyalah ini, dan kau jelas jauh lebih lemah dariku. Kekuatan ratu sama abadinya dengan dewa, keabadian dewa tingkat ketiga. Dan Ye Beijing begitu kuatnya, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa alam surgawi tingkat keenamnya terancam oleh seorang kultivator alam tingkat ketiga. Ye Beijing tidak dapat memahaminya, meskipun dia tidak secerdas permaisuri. Tapi itu juga tidak murni. Sebenarnya semua ucapanmu hanya untuk memancing kebencianku padamu. Atau dia bisa memprovokasiku untuk mengambil tindakan sehingga Xiaoyan akan memusuhiku dan memaksaku meninggalkan ratu. Ratu, kamu sangat penuh perhitungan. Ye Beijing memikirkan semua ini, tetapi itu menghabiskan banyak daya otaknya. Lagi pula, dia tidak sebaik sang ratu, dan dia hanya menggunakan pemikiran menganalisis niat sebenarnya sang ratu. Kamu terlalu khawatir. Apa yang baru saja kukatakan kepadamu hanyalah maksud dangkalku dan aku tidak bermaksud memaksamu pergi. Jika memungkinkan, aku, Sensi, berharap bisa berteman dengan dunia kuno dewa dan iblis.
Aku yakin perjalanan Xiaoyan ke dunia kuno dewa dan iblis akan sangat membantu. Bantuan ini bahkan menyangkut kelangsungan hidup dunia kuno para dewa dan setan. Apakah saya benar? Meskipun sang ratu sedang dikurung di Taiksu, namun tampaknya beritanya masih berdasar pada informasi yang cukup. Kapan Xiaoyan akan kembali dan membawa 50.000 dewa abadi yang kuat dari dunia kuno para dewa dan iblis? Dia tahu semua ini. Qian Jige merupakan senjata terkuat milik ratu. Organisasi besar yang tersebar di seluruh sensi ini membentuk jaringan informasi yang hampir dapat mengendalikan perubahan di seluruh sensi. Seringkali bukan karena sang ratu memiliki pandangan jauh ke depan, tetapi karena dengan informasi yang banyak dan akurat, banyak hal dapat dianggarkan. Benar saja, Xiaoyan mengambil tindakan untuk membantu para dewa dan iblis, dan dunia kuno memperbaiki dunia. Ye Beijing menjawab, tidak sulit untuk melihat dari matanya bahwa dia benar-benar mengabaikan kekuatan ratu. Kekuatan adalah perwujudan kekuasaan. Tetapi jika Anda hanya memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki kebijaksanaan, banyak hal akan sulit dicapai. Ye Beijing berkata, saya benar-benar mengagumi ratu dari lubuk hati saya. Dengan demikian, semuanya menjadi masuk akal. Ekspresi lega tampak di wajah sang ratu. Tampaknya misteri aslinya telah terpecahkan. Ye Beijing terbelalak lebar karena bingung. Ratu tersenyum. Ye Beijing sama sekali tidak bisa melihat wanita di depannya. Dibandingkan dengannya, Ye Beijing merasa bahwa permaisuri itu sangat licik. Tampaknya setiap perubahan dalam ekspresinya dikontrol dengan cermat, dan mustahil untuk melihat ke dalam hatinya. Izinkan saya bertanya. Apakah sutra Changmi yang Anda lihat adalah topeng Uzumaki? Sebelum ratu menanyakan pertanyaan ini, ia mengambil cangkir teh, tiba-tiba berhenti, tanpa melihat ke atas, dan bergumam dengan suara rendah, Guan Yu Changmi si Ye Beijing. Jelas saya telah melihatnya sebelumnya, berkali-kali. Namun, Beijing tidak tertarik pada Changmi si. Lagi pula, dia tampaknya tidak pernah menimbulkan masalah baginya. Ye Beijing memikirkannya matang-matang dan menggelengkan kepalanya. Dia mulai mencari ingatannya, dan setelah beberapa saat dia menjawab, tidak. Changmi si yang pernah saya lihat sebelumnya serupa, tetapi memang ada perbedaan pada topengnya. Saya samar-samar ingat bahwa tampaknya ada totem yang mirip dengan mata yang dilukis pada topeng itu. Setelah mendengar hal itu, sang ratu pun meminum teh yang ada di bibirnya dan kemudian perlahan-lahan meletakkan cangkir tehnya. Tehnya tampak seolah-olah dibuat secara alami. Hangat, lembut dan penuh kilau, apakah mereka bertiga bermata? Sang ratu berbicara lagi. Ye Beijing mendesis dingin saat mendengar itu, dan menatap ratu dengan kaget. Pada saat ini, dia tampaknya tidak lagi meragukan apa yang dikatakan ratu sebelumnya. Dia sekarang percaya bahwa ratu pasti tahu sesuatu tentang Changme Si, dan bahwa dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentangnya. Kemudian, ratu mengeluarkan dekrit dan sebuah gulungan muncul. Di atasnya ada gambar bayangan hitam besar. Di wajah bayangan hitam itu ada topeng, dan di topeng itu ada 3 totem yang tampak seperti mata. Ya, itu dia, Ye. Beijing menunjuk pada sutra yang sudah lama rusak pada gulungan itu. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia segera menunjukkannya. Ratu lalu menyimpan gulungan itu. Melihat Ye Beijing, alisnya sedikit mengernyit, menarik, dia benar-benar berubah. Apakah Anda juga melihatnya? Ye Beijing tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sang ratu menatap Ye Beijing dan menggelengkan kepalanya. Sekarang kamu adalah mangsanya, yang belum pernah aku lihat, tetapi mangsanya sebelumnya telah aku lihat. Ratu berkata perlahan.
Ekspresi Ye Beijing menjadi aneh saat mendengarnya. Sepertinya, bahkan seseorang sekuat Anda takut akan hal ini. Perkataan ratu tampaknya benar-benar mengejutkan Ye Beijing. Dia tidak pernah memperhatikan kuil Changmi sebelumnya dan meremehkannya. Dan kata, mangsa ratu. Namun hal itu menimbulkan perasaan tidak nyaman pada Ye Beijing.